Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari. Kelas 2 subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah pembelajaran 3. Nah, sekarang simak video pembelajarannya sampai habis ya, supaya nanti anak-anak mudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, ini adalah kegiatan keluarga Siti. Jadi Siti dan adiknya di sini selalu membantu orang tuanya. Nah, selanjutnya sekarang di sini anak-anak pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Nah, tadi kita kan sudah baca ya anak-anak. Sekarang kita akan pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti ini sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kita contohkan yang pertama di sini ada gambarnya Siti. Nah, tadi Siti ini bertugas di anggota keluarganya itu pekerjaannya apa? Apakah mencuci sepeda motor, mencuci sayuran, mengelap sepeda motor, atau menyiapkan sarapan? Ya, betul sekali. Tugasnya Siti di sini atau pekerjaannya mencuci sayuran. Nah, setelah itu ibunya sekarang. Nah, ibunya ini pekerjaannya tadi itu adalah menyiapkan sarapan. Nah, selanjutnya di sini ada ayahnya Siti. Nah, tadi itu pekerjaan ayahnya apa ya? Anak-anak masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Ayahnya ini pekerjaannya tadi mencuci sepeda motor. Nah, yang terakhir di sini ada adiknya Siti, ada Ali. Nah, Ali ini tadi pekerjaannya adalah mengelap sepeda motor atau membantu ayahnya tadi di dalam memandikan atau mencuci sepeda motor. Nah, nanti anak-anak di rumah masing-masing, anak-anak bisa membagi tugas dalam merapikan rumah dan membantu kedua orang tua kalian yang bisa kalian kerjakan. Nah, sekarang tulislah tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nah, di sini gambar yang pertama ada anak perempuan yang sedang mencuci sayuran. Nah, tadi Siti ya yang sedang mencuci sayuran. Jadi selain mencuci sayuran atau membantu ibu memasak di dapur, apalagi tugas seorang anak perempuan. Ya, yang pertama itu belajar, menyapu misalnya, menjaga adik atau membantu adik di dalam belajar. Nah, ini adalah tugas anak perempuan. Nah, gambar selanjutnya ini ada seorang ibu yang sedang memasak. Nah, selain memasak ya anak-anak, apalagi tugas seorang ibu. Ya, yang pertama itu merawat keluarga, menyediakan sarapan, membimbing anak-anaknya. Nah, ini adalah tugas seorang ibu. Selanjutnya ini ada anak laki-laki yang sedang mencuci sepeda motor. Nah, selain mencuci sepeda motor, apakah ada lagi tugas seorang anak laki-laki di dalam anggota keluarga atau di rumah? Ya, ada, yaitu yang pertama tugasnya adalah belajar. Setelah itu membantu misalnya membersihkan rumah. Mungkin juga bisa menjaga adik kalau punya adik atau membantu kakak. Nah, ini adalah tugas seorang anak laki-laki. Selanjutnya di sini ada gambar seorang ayah yang sedang mencuci motor. Nah, selain mencuci motor, seorang ayah ini juga mempunyai tugas yang lain. Nah, yang pertama itu contohnya
mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Terus yang kedua contohnya melindungi keluarga, menyayangi keluarga. Nah, itu adalah tugas seorang ayah. Nah, selanjutnya uang di sekitar kita ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah contoh uang kertas dan ini adalah contoh uang logam. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang uang logam. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar itu nilainya adalah Rp1.000. Nah, jadi yang masih beredar ya anak-anak, uang logam itu yang paling kecil adalah nilainya itu Rp100 dan yang paling besar itu adalah Rp1.000. Nah, mari kita ingat-ingat lagi ya pembelajaran yang kemarin tentang uang logam. Nah, yang pertama di sini Bapak punya contoh pecahan uang logam yang nilainya Rp100. Nah, nanti bisa ditulis ya Rp 100,00 dan bisa dibaca Rp100. Baik, ke contoh berikutnya. Di sini ada uang logam pecahan Rp200. Nah, kalau ditulis bisa seperti ini. Rp 200,00. Nah, kalau dibaca Rp200. Selanjutnya di sini ada uang logam pecahan Rp500. Nah, jika kita tulis bisa seperti ini. Rp 500,00. Nah, kalau kita baca Rp500. Baik, ke pecahan uang logam berikutnya. Nah, di sini ada pecahan uang logam yang paling besar yaitu Rp1.000. Nah, kalau kita tulis bisa seperti ini. Rp 1.000,00. Nah, kalau kita baca Rp1.000. Nah, itu tadi ya anak-anak contoh-contoh uang logam pecahan dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya sekarang di sini kita akan belajar uang kertas. Nah, nilai uang kertas yang paling kecil adalah Rp1.000 dan yang paling besar itu adalah Rp100.000. Nah, berbeda ya anak-anak dengan uang logam. Kalau uang kertas ini nilainya yang paling kecil adalah Rp1.000, sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp100.000. Nah, sekarang kita akan pelajari nilai-nilai dari uang kertas. Nah, baik, uang kertas yang pertama di sini ada nilainya Rp1.000. Nah, kalau kita tulis Rp 1.000,00. Jadi kalau kita baca Rp1.000. Lanjut ke uang kertas berikutnya. Nah, di sini ada uang kertas nilainya Rp2.000. Nah, kalau kita tulis Rp 2.000,00. Nah, kalau kita baca Rp2.000. Selanjutnya uang kertas yang berikutnya. Nah, di sini ada uang kertas yang nilainya Rp5.000. Nah, kalau kita tulis bisa seperti ini. Rp 5.000,00. Nah, kalau dibaca Rp5.000. Selanjutnya. Nah, di sini ada uang kertas yang nilainya Rp10.000. Nah, kalau kita tulis ya bisa seperti ini. Rp 10.000,00. Nah, jika dibaca Rp10.000. Ke contoh uang kertas berikutnya. Nah, di sini ada uang kertas yang nilainya Rp20.000. Nah, kalau kita tulis Rp20.000 ini seperti ini. Rp 20.000,00. Nah, kalau kita baca Rp20.000. Contoh uang kertas berikutnya. Nah, di sini ada uang kertas pecahan atau nilainya Rp50.000.
rupiah. Nah, warnanya ini biru ya anak-anak. Jadi Rp50.000 ini kita bisa tulis seperti ini. Rp50.000,00. Nah, kalau kita baca Rp50.000. Nah, nanti di bawahnya ini sudah berisi ya anak-anak, di uangnya nanti kalau ketemu sudah berisi cara kita membaca Rp50.000. Uang kertas berikutnya yang paling nilainya paling besar yaitu Rp100.000, warnanya merah. Nah, jadi ini bisa kita tulis Rp100.000,00. Nah, kalau kita baca Rp100.000. Nah, itu tadi ya anak-anak, contoh-contoh dari uang kertas yang kita pakai sehari-hari, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar lagi membandingkan pecahan uang. Nah, kemarin kita sudah ya anak-anak pernah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, di sini Bapak punya contoh uang kertas yaitu nilainya Rp1.000, dan yang kedua Bapak punya contoh uang logam yang dimana ini nilainya Rp200. Nah, sekarang kita akan bandingkan mana nilai apakah Rp1.000 ini lebih besar daripada 200, apa Rp1.000 ini lebih kecil dari 200, apakah Rp1.000 ini sama dengan nilainya 200. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Jadi Rp1.000 ini lebih besar dari 200. Nah, maka kita bisa simpulkan ya anak-anak, Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Baik, ke contoh berikutnya. Masih di dalam membandingkan pecahan uang. Nah, di sini Bapak punya pecahan uang Rp1.000 dan selanjutnya ada pecahan uang Rp2.000. Nah, sekarang kita bandingkan apakah Rp1.000 ini lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan 2.000. Ya, betul sekali, Rp1.000 ini lebih kecil dari Rp2.000. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Baik, ke contoh berikutnya supaya anak-anak lebih paham lagi. Nah, di sini Bapak mempunyai pecahan uang Rp5.000. Nah, selanjutnya ada pecahan uang Rp1.000. Nah, apakah Rp5.000 ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan Rp1.000? Ya, betul sekali. Rp5.000 ini lebih besar dari Rp1.000. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya anak-anak bahwa Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Nah, jadi itu ya anak-anak cara kita membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan uang. Nah, di pembelajaran kemarin juga sudah pernah kita sekarang tinggal mengingat-ingatnya kembali. Nah, di sini Bapak mempunyai 3 pecahan uang yaitu Rp200, Rp100 dan Rp500. Nah, sekarang kita urutkan dari nilai uang ini yang paling kecil. Nah, jadi kita akan urutkan mana uang yang paling kecil sampai yang terbesar di antara ketiga uang logam ini. Ya, betul sekali, yang paling kecil di antara ketiga ini adalah Rp100. Selanjutnya ada Rp200. Nah, yang paling besar adalah Rp500. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, yang paling besar sekarang kita urutkan, taruh di depan. Nah, dari ketiga ini yang paling besar adalah, ya betul, yang paling besar adalah Rp500. Terus yang paling besar nomor 2 adalah Rp200. Terus yang terakhir adalah Rp100. Nah, begini ya anak-anak cara kita mengurutkan pecahan uang dari yang terkecil sampai terbesar dan yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, selanjutnya masih ya anak-anak kita belajar mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini Bapak mempunyai 3 pecahan uang kertas yang nilainya berbeda-beda. Ada Rp1.000, uang kedua ada Rp5.000, dan yang ketiga ini ada uang Rp2.000.
Nah, sekarang kita akan urutkan uang ini dari nilai uang yang paling kecil. Nah, jadi di antara ketiga uang ini mana yang paling kecil? Ya, betul, yang paling kecil adalah uang yang nilainya Rp1.000. Selanjutnya ada Rp2.000 dan yang terakhir itu Rp5.000. Nah, ini adalah urutan uang dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya kita kebalikannya, kita urutkan uang ini dari nilai uang yang paling besar sampai yang terkecil. Nah, dari ketiga mata uang ini mana yang paling besar kira-kira? Ya, betul sekali, yang paling besar di antara ketiga mata uang ini adalah Rp5.000. Selanjutnya Rp2.000 dan yang terakhir Rp1.000. Nah, ini adalah urutannya dari yang terbesar sampai yang kecil. Nah, selanjutnya lagi di sini Bapak punya contoh lagi satu untuk mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini ada pecahan uang kertas dan uang logam ya. Yang pertama uang kertasnya ini ada nilainya Rp5.000. Terus uang logam yang kedua ini nilainya Rp500 dan uang yang terakhir uang logam ini nilainya Rp1.000. Nah, sekarang kita akan mengurutkan uang ini, ketiga uang ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kira-kira dari anak-anak di antara ketiga pecahan uang ini mana yang paling kecil? Ya, betul, yang paling kecil adalah Rp500. Setelah itu baru Rp1.000 dan yang terakhir yang paling besar berarti ya nilainya adalah Rp5.000. Nah, ini adalah urutan nilai uang dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita sekarang sebaliknya mengurutkan nilai uang ini dari nilai uang yang paling besar. Nah, dari ketiga mata uang ini ya anak-anak, Rp500, Rp1.000 dan Rp5.000 ini kira-kira mana yang lebih besar? Ya, betul sekali, yang paling besar adalah Rp5.000. Selanjutnya Rp1.000. Nah, itu yang paling kecil berarti ya. Yang terakhir adalah Rp500. Nah, jadi ini adalah urutan uang dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Nanti kalau anak-anak dapat soal atau disuruh mengurutkan urutan uang dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil, caranya seperti ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini cukup dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari pada kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali ya anak-anak di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada kali ini, jika video ini bermanfaat, bisa ya anak-anak nanti bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti anak-anak itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.